إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita malam Rabu. Dan malam ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Semakin dekat kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur, dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, murah rezeki, disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan. Kita bisa melalui bulan suci Ramadan dengan maksimal, dengan melakukan banyak ibadah. Betul-betul Ramadan tahun ini membawa banyak kebaikan untuk kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau biasanya kita ngaji baca kitab Matan Abu Syuja', bahas fikih di dalam mazhab Syafi'i. Khusus malam ini sesuai dengan permintaan pengurus masjid, minta malam ini dibahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal peringatan ada? Ada peringatan? Oh, ada. Malam ini lah berarti peringatannya. Kita maksimalkan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa peristiwa Isra itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra ayat ke-1 yang tadi kita baca. Halaman kita dengar ayat itu. Hampir setiap bulan Rajab kita mendengar
ayat itu. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan ucapan subhana, maha suci Allah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Anwarul Bahiyah menjelaskan makna subhana di situ. Makna subhanallah itu kata beliau tanzihullah an kulli su, yaitu penyucian Allah, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tanzihullah an kulli su, dari segala yang buruk, yang jahat, yang tak pantas dinisbahkan kepada Allah, tak pantas disandangkan kepada Allah selaku Tuhan semesta alam. Nah, maka Allah kita sucikan dengan ucapan subhanallah. Kita ini Bapak Ibu seringkali dalam hidup kita ini menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kenapa kita harus banyak-banyak bertasbih itu. Karena kadang baik disadari ataupun tidak disadari, kita ini sering menisbahkan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berutuk dengan takdir, tak nerimo, bermarah dia, ngapa lalu aku saro orang lemak. Jadi seolah-olah Allah tuh dengan dia jahat, dengan orang baik. Kita menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Atau misalnya kita sudah berdoa, minta kepada Allah, tak terkabul-kabul. Tak terkabul-kabul. Oh je kita. Tuhan tak ada ngabulkan doa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi nganggap Tuhan ni tak baik. Tak baik dengan aku. Akulah berdoa lalu masih tak terkabul. Nah, itu kita sedang menisbahkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa Isra? Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengawali ayat tersebut dengan ucapan subhana, Allah mensucikan dirinya? Karena sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu didustakan oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka tak percaya. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu ngigau. Bahkan mereka menganggap Nabi itu lagi gila. Uji mereka. Kenapa? Yang diceritakan Nabi itu gawe tak madak. Ujinya. Uji orang Mekah saat itu. Maka ketika mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, mereka sebenarnya sedang menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Seolah-olah Allah itu tak mampu. Maka mereka ngomong tak madak tu, ngapa gawe tu tak kena ada. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala nak ngapa baik baca. Mereka menisbahkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Maka Allah mengawali ayat itu dengan subhana, maha suci Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang tasbih ini, tentang tasbih, maka kami teringat salah satu hadis baginda Nabi SAW. Yang mana hadis ini dulu pernah kita sampaikan berapa kali di masjid ini. Bahkan kami yakin Bapak Ibu bukan sekali dua kali terdengar dari Ustadz yang menyampaikan perihal hadis ini, yaitu sabda baginda Nabi SAW
di mana beliau menyebut kalimatani, kata beliau. Ada dua kalimat. Yang mana dua kalimat ini khafifatani 'alal lisan. Khafifatani 'alal lisan. Ringan diucapkan oleh lisan. Ngapalnya mudah, nyebutnya mudah. Bahkan orang yang tak maco Arab, apa yang tak pacak maco Arab, itu pacak mengucapkan kalimat ini, dua kalimat ini. Saking kalimat ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengucapnya. Kalimatani, kata Nabi, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Wa thaqilatani fil mizan, tapi pacak merati timbangan. Ringan diucap, ringan di mulut, tapi pacak meratkan timbangan. Timbangan kebaikan kita menjadi berat dengan sebab dua ucapan ini. Nah, ikut kendak kita ni kan beramal tuh, kan pacak nak dikit oleh nak banyak. Itu kendak kita ni kan. Nah, ikut ni lah diinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan suci Nabi SAW, dua kalimat yang ringan mengucapkannya tapi pacak merati timbangan. Dan kemudian Nabi melanjutkan wa habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat tersebut bisa membuat kita dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi dua kalimat ini, ringan diucapkan di mulut, meratkan timbangan, menyebabkan kita dicintai oleh Ar-Rahman. Nah, apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu termasuk zikir yang senantiasa dibaca oleh baginda Nabi SAW. Nabi, Bapak Ibu, pagi baca zikir itu, petang baca zikir itu. Nah, kami yakin kita lah hafal galau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu. Bahkan ujiku tadi, teko yang tak baca Quran, hafal kalimat itu. Kita baca leman, tahlilan, pergi tahlilan, dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi. Tapi ternyata itu dua kalimat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lah hafal kalimat itu. Terdengar ustaz nyampaikannya leman. Pertanyaannya tegawe apa tak ada. Pagi tadi baik, pagi tadi macam dah kita subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Petang tadi macam tak ada. Maka alangkah ruginya kita. Man bakpari belum nian terasa rugi, tak ada merasa rugi, tak ngucap itu tak ada. Yang kita nganggapnya kerugian itu di dunia ini, tertuju berjualan, tertuju berniaga tekor misalnya, itu rugi je kita. Tapi hal-hal seperti ini kita tak nganggapnya suatu kerugian. Kapan kita baru nyesal, baru nganggap itu suatu kerugian? Lah mati kayak gitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, selalu kami sampaikan ketika kita pergi tempat orang meninggal, tempat takziah, di situ kita tahlilan, baca subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdi. Sadari betul bahwa dua kalimat yang kita ucap itu bermanfaat nian untuk orang mati. Pacak meratkan timbangan orang mati, timbangan amalnya. Jadi dia tuh senang tak terkira dikirimi subhanallah bihamdi itu. Maka susunan zikir tahlil itu pilihan galau. La ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, solawat. Itu tuh memang amalan-amalan zikir-zikir yang memang manfaatnya besar. Sangat bermanfaat bagi orang mati. Maka kita berkirim berhadiah ke orang mati bacaan itu. Maco kuluhu, maco al-falak, maco an-nas, yang mana dulu pernah kita sampaikan, termasuk kiriman yang paling disenangi orang mati, sebagaimana disebutkan Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Sabilul Iddikar. Orang mati itu senang kalau dikirimi kuluhu 11. Senang mereka. Jadi balik kedua kalimat tadi,
Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan bisa memberatkan timbangan, wa habibatani ila rahman, dan menyebabkan kita dicintai oleh ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka tekadkan Bapak Ibu rahimakumullah, oleh pertama peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini, malam kini, mulai iklam tak ada lagi nak kau tinggalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nak tambah pakam lagi, kita tambahi. Jadi diceritakan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu an, istri Nabi. Juwairiyah, nama gedeku. Gedeku tu gede Juwai. Namanya tu Juwairiyah. Mana ada enti? Umat enti itu. Juwairiyah namanya. Ternyata Juwairiyah tu nama istri baginda Nabi SAW. Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Sayyidah Juwairiyah, suatu hari kata beliau, baginda Nabi SAW akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Nak pergi ke masjid. Waktu itu Sayyidah Juwairiyah lagi di tempat sholatnya, maksudnya di rumah itu, lah ditikar mayang, lah siap-siap nak mayang subuh, berzikir, beramal di situ Sayyidah Juwairiyah. Nabi SAW kemudian pergi ke masjid. Nah, kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ke masjid subuh itu, Nabi itu balik ke rumah lah duha. Jadi lama Nabi itu di masjid. Lah masuk waktu duha, Nabi balik ke rumah. Nah, waktu Nabi balik ke rumah, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, istri beliau, masih berzikir. Masih duduk di tikar mayang tadi. Sampai akhirnya Nabi bertanya, bahasa dirinya, ikon yang tadi lah. Maksudnya lum huda, gawe tadi. Berzikir ikon. Iya, Sayyidah Juwairiyah, ikon duduk tadi lah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aku baru saja mengucapkan 4 kalimat. 4 kalimat 3 kali. 4 kalimat ini berarti diulangi Nabi 3 kali. Yang mana kata Nabi SAW, 4 kalimat yang kau ucapkan itu bisa menandingi amalanmu dari waktu Nabi berangkat subuh tadi sampai Nabi balik waktu duha itu. Itu lama Bapak Ibu. Kita barangkali ada orang-orangnya yang tahan dari subuh sampai ke duha berzikir. Jangankan apa itu, bak hari kan mayang tak pula berzikir, udah mayang nyau. Salam kanan, salam kiri, cedui sebelari. Cak tak naruh hajat dengan Tuhan. Itu orang sombong, tak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai yang model itu. Jadi ini luar biasa. Kalau orang pacak tahan duduk berjam-jam dari subuh sampai duha. Nah, kata Nabi SAW, aku baru saja mengucapkan 4 kalimat, macam 4 kalimat, tapi nilainya di sisi Allah pacak menandingi amalanmu dari subuh tadi sampai waktu duha ini. 4 kalimat. Apa 4 kalimat yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW? Kata Nabi, subhanallah wa bihamdi. Kemudian Nabi tambah 1, adada khalqi. 2, warida nafsi. 3, wazinata arshi. 4, wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Nabi ulangi itu 3 kali. Pagi petang Nabi baca itu. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala pacak menandingi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Juwairiyah binti Al-Hadis radhiyallahu anha. Maka bapak-bapak yang kebetulan orang rumahnya, bininya galak ngaji dengan aku, coba tanya 4 kalimat tadi. Man kamu tak hafal, tak terkenang, aku ngucapnya malam kini. Itulah sering ku sampaikan di ibu-ibu 4 kalimat ini. Adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Belum nian tahu nilainya dan lagi di dunia lah mati kaki.
Alangkah pakam ucapan itu. Rugi aku dulu. Lata dengar di Al-Fala Ican ngomong, tak ada kepengen. Dinjuk Nabi amalan pakam, sudah itu kita pecah tak peduli. Tak ada misal, bak mana amalan tadi? Cuek baik. Kita bakal rugi. Jadi subhanah. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi SAW diperjalankan oleh Allah itu di waktu malam. Isra itu terjadi malam hari. Nah, kenapa ndo siang? Kenapa ndo siang? Jadi ada kitab Bapak Ibu rahimakumullah, judul kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penulis, penyusun tafsir Jalalain. Nah, kita kan orang-orang tua terutama galak terdengar tak ada asing dengan tafsir Jalalain. Kiai-kiai lama, kiai-kiai kita dulu makai kitab itu biasanya ngajar, tafsir Jalalain. Nah, ngapa Bapak Ibu disebut tafsir Jalalain? Yang ngarangnya itu orang dua, sama-sama bergelar Jalaluddin. Jalaluddin yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi yang ngarangnya dua Jalal. Maka kitab itu disebut Jalalain. Dua Jalal. Nah, selain mengarang tafsir Jalalain, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Ayatul Kubra tadi. Nah, di situ beliau memberikan alasan. 9 alasan kalau tak salah kenapa peristiwa Isra itu terjadi di malam hari bukan siang. Keistimewaan waktu malam. Di antara yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut bahwa kemuliaan waktu malam itu karena waktu malam adalah waktu untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu Bapak Ibu bukan lagi waktu untuk mencari dunia. Malam itu waktu untuk istirahat, untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya waktu malam. Maka kalau kita renungkan waktu-waktu di mana doa mustajab, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu itu hampir seluruhnya malam hari. Malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, Lailatul Qadar. Waktu-waktu mustajab itu malam. Yang siang cuma kok. Kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa waktu malam itu waktu yang istimewa. Waktu yang istimewa. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, waktu sebelum subuh itu, sejenak sebelum subuh. Maka yang naruh penyakit hati pengen berobat, naruh penyakit hati pengen berobat. Cuma jarang orang penyakit hati itu nak berobat. Dia merasa sakit lagi dah. Kan aku sering nyampaikan, biasa orang nyari kiai itu tak doa agar rezekinya lancar, usahanya maju. Nyari kiai itu banyak itu. Sangat jarang kita temukan ada orang nyari kiai. Oh kiai aku bakal benci di orang, tak ubati, jarang. Kalau pengen beruban dari penyakit hati, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lazimkan biasakan bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Waktu sejenak sebelum subuh itu kalau kita manfaatkan, kita ibadah di situ, kita sholat, bermunajat kepada Allah, itu bisa menghilangkan penyakit hati. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini obat yang mujarrab. Ini obat yang mujarrab. Karena kata beliau para nabi itu ibarat dokter Bapak Ibu, dokter spesialis. Dokter spesialis. Kita berobat, kamu yang pernah berobat ke dokter yang biasa dengan dokter spesialis itu lain nih yan patennya. Patennya obatnya itu lain, apa spesialis. Nah kata Syekh Nawawi Al-Bantani, para nabi itu kalau dia sudah ngenjuk obat, maka obatnya mujarrab. Mereka itu ibarat dokter yang spesialis. Bahkan mereka bukan cuma pacak mengobati penyakit yang zahir, penyakit luar, penyakit di badan, tapi penyakit batin. Sesuatu yang tak pacak dilakukan oleh dokter-dokter di dunia.
tak pacak ngobati hati. Jadi balik ke tadi, Nabi SAW diisrakan oleh Allah di waktu malam. Panjang kalau nak kita bahas, jadilah batas itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Nah, Nabi itu Bapak Ibu, waktu malam Isra, di manalah dijemput? Dijemput oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang nyebut Nabi, yang nyemput Nabi nak Isra malam itu. Nah, di manalah Nabi dijemput? Di mana kira-kira? Nabi dijemput oleh malaikat-malaikat tadi pada saat Nabi sedang berada di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail. Hijr Ismail ini yang apa? Bagian setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah. Yang pernah ke Mekah tahu. Yang belum ke Mekah, lihat gambar. Buka HP, Hijr Ismail. Nah, terlihat bangunan setengah lingkaran. Itu Hijr Ismail. Jadi Nabi lagi bersandar di situ. Ditemani pertama oleh paman beliau, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang duduk di sebelah kanan baginda Nabi SAW. Kemudian sepupu beliau, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali, ada di sebelah kiri. Diambil di situ. Nah, Hijr Ismail ini Bapak Ibu, dia merupakan bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah Hijr Ismail itu. Makanya kalau ada orang tawaf, ya dia mesti di luar Hijr Ismail itu. Tak boleh dia melewati Hijr Ismail itu, harus di luarnya. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, kenapa kalau dia bagian dari Ka'bah seolah-olah terpisah, pecah bangunan lain, tak ada bersambung? Jadi dulu sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, kata Sayyidah Aisyah, aku ni kepengen merasoi mayang dalam Ka'bah. Tiba-tiba tahu aku kepengen itu, baginda Nabi SAW mengambil tanganku, diajak oleh Nabi, diajak Nabi ke Hijr Ismail, mayanglah disikau je Nabi. Karena apa? Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Siapa pacak mayang di Hijr Ismail, sama bae mayang di dalam Ka'bah. Itu Hijr Ismail. Nah, kenapa kemudian Hijr Ismail bentuknya itu? Nabi SAW menjelaskan kepada Sayyidah Aisyah, uji Nabi, orang bila ni, orang dulu, nak mangunnya itu ni, kekurangan dana. Kekurangan dana. Jadi bangunan Ka'bah itu Bapak Ibu rahimakumullah pernah direnovasi 10 kali. Bangunan Ka'bah itu. Yang pertama, yang muat tapaknya Ka'bah itu malaikat. Malaikat. Kemudian dilanjutkan pembangunan itu oleh Nabi Adam. Dilanjutkan lagi oleh anaknya Nabi Syith. Kemudian yang keempat dilanjutkan lagi oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Kemudian dilanjutkan lagi oleh suku Amalek, namanya suku Amalek. Sudah suku Amalek, suku Jurhum, mangunnya Bani Jurhum. Kemudian Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni kakek baginda Nabi SAW. Dan kemudian orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Nah, yang dibangun oleh orang-orang Quraisy ni lah nak kita ceritakan. Jadi waktu itu umur baginda Nabi SAW sekitar 35 tahun. Berarti belum dapat wahyu. Belum dilantik jadi Nabi. Umur 35 tahun. Jadi di Ka'bah waktu itu, di Mekah, terjadi banjir besar yang muat sampai bangunan Ka'bah itu roboh. Kalau kita lihat Pak Fahri, lihat peta, Ka'bah tuh posisinya tuh agak rendah memang. Kiri kanan tuh dikelilingi bukit yang tinggi. Ka'bah tuh di dataran yang rendah. Maka masuk akal kalau banjir itu. Jadi banjir di situ. Nah, akhirnya nak direhab Ka'bah ini. Nak direhab. Itu nak direhab itu, ngumpul kelah duit, ngumpul kelah dana. Setelah dikumpulkan tak cukup. Tak cukup. Maka timbul pertanyaan, bak mana ceritanya bak pacak tak cukup bangun Ka'bah? Padahal orang-orang Mekah saat itu terkenal mereka ni pedagang yang hebat. Suge-suge orangnya, berduit, bertoh. Ngapa tak terselau je kita nak bangun Ka'bah?
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di balik sifat mereka yang tabiat mereka yang jahat, misalnya apa? Nyembah berhala, apa nadu anak betino lahir dibunoi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah itu. Waktu mereka nak bangun Ka'bah, nak merehab Ka'bah, mereka buat peraturan sesama mereka itu bahwa duit nak bangun Ka'bah itu wajib duit yang jelas halal. Yang jelas halal. Dikumpulkanlah. Asa dikumpulkan duit halal tu tak cukup. Rupanya pencarian orang Mekah banyak tak beres. Banyak tak beres. Memang suge-suge gerat-gerat. Cuma duit tak baik. Nah mereka nak bangun masjid itu milih nak duit yang halal ni ya. Akhirnya tak cukup. Tak cukup. Maka bagian itu tidak dibangun. Kemudian ditinggalkan. Payu je kita. Itu waktu itu tak cukup. Bak kuari je kita takkan ada pemerintah Saudi itu tak terseloh nak bangun itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah punya rencana sampai hari kini tak terbangun itu. Tak terbangun. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin berpesan kepada manusia yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan itu Ka'bah. Sampai ada bagian yang tersisa ndo dibangun. Ngapa? Karena pentingnya nyari duit halal. Nah, jadi pelajaran untuk kita. Terutama lagi nak bangun masjid, nak bangun tempat ibadah, madrasah Bapak Ibu. Jangan oleh nak bangun masjid tadi nafsu nyari duit, galonya digari. Duit dari ko, sianu digari. Apalagi musim pilkada ini. Musim pilpres nih. Musim nak nyalon nih. Wow, nafsu. Judulnya tuh bagus memang, nak bangun masjid. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, lihat-lihat duit orang nak ngenjuk ikan duit bak mana kira-kira. Ikan nak dibangunkan di masjid, masjid ikan nak dipakai ibadat. Jadi itu tuh ngenjuk tahu kita, nak bangun masjid saro nyari duit halal. Dengar, ada usah bangun. Mana olehnya? Mana olehnya? Ini penting. Maka ibadah kita, tempat kita ibadah, pakaian yang kita pakai itu memang harus sesuatu yang halal. Karena kita nak ibadah, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW berangkat dari Hijr Ismail tadi, diambil naik buruk minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kita lah tahu galo nilai ibadah di situ dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayang di Masjidil Haram afdal, lebih utama 100.000 kali dibandingkan solat di masjid yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah malam ini berkah Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan seluruhnya pacak marang di Masjidil Haram. Pacak berangkat haji, pacak berangkat umrah berkali-kali. 100.000 kali. Menmayang di Al-Pala baru ada sekali. Di bitulah 100.000 Masjidil Haram itu. Kalau Masjid Nabawi di Madinah 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, Masjid Nabawi, ngomongkan dengan Masjid Nabawi, di antara kemuliaan Masjid Nabawi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis Nabi SAW, siapa yang pacak mayang 40 waktu berjamaah, 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi tanpa ketinggalan takbir bersama imam. Artinya mayangnya do terlambat, do masbuk. 40 waktu berurutan. Tak berkelang. Dia pacak mayang 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Maka selama 40 waktu berarti berapa hari? 8 hari. Makanya orang galak nak berangkat haji itu kalau teko mereka di Madinah, mereka menjalankan sunnah mayang arba'in. Mayang arba'in. Nah ngambil 40 waktu ikan. Dijanjikan oleh Nabi SAW, saya pacak melakukan itu 3 pembebasan. Bara'atum minal azab, bara'atum minan nar. 1 pembebasan dari neraka. 2 wa bara'atum minal azab, pembebasan dari azab. Yang ketiga wa bari'um minan nifaq, pembebasan dari sifat munafik. Siapa yang pacak mayang 40 waktu berjamaah tanpa ketinggalan takbir bersama imam di Masjid Nabawi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ada hadis Nabi yang lain yang mirip.
Di mana Nabi SAW mengatakan, siapa pacak mayang berjamaah 40 hari. Nah bedanya tuh, tadi itu 40 waktu, yang itu 40 hari. 40 hari. Mayang berjamaah. Tak pernah tinggal. Dijanjikan oleh Nabi SAW 2 pembebasan. Tadi 3 pembebasan. 2 pembebasan. Pembebasan wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pembebasan dari api neraka, pembebasan dari sifat munafik. Mirip doh hadis ini. Mirip. Cuma bedanya yang di Nabawi tadi 40 waktu, di masjid selain Nabawi berjamaah di situ 40 hari. 40 hari bakal dapat sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pengen kami sampaikan ini, belum pacak Nabawi para, Nabawi jauh, Nabawi para ikon ini dulu. Nabawi para ikon, masjid lah lemak buasi. Lemak apa masuk al-pala, berdesup-desup. Sayang itulah masih sepi. Masih sepi. Perjalanan Nabi SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu isyarat Bapak Ibu rahimakumullah agar kita memakmurkan rumah Allah. Agar kita memakmurkan masjid. Sayang masjid lah bagus baik kok teman-teman sepi. Lemak buasi. Itu. Kemudian yang ini kami sampaikan, di antara kelebihan Madinah itu. Nah Madinah ini Bapak Ibu rahimakumullah, memang tak ada disebut di situ. Tak naruh je kita di ayat Isra itu Masjid Nabawi karena memang belum ada. Nabi belum pindah kan waktu Isra. Nabi belum pindah. Yang disebut dalam ayat Isra itu, ayat pertama dari surah Al-Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi baginda Nabi SAW sebelum ke Masjidil Aqsa diajak oleh malaikat Jibril untuk singgah di Thaibah. Singgah di Thaibah. Jadi indah dari Masjidil Haram itu langsung ke Masjidil Aqsa. Singgah dulu di beberapa tempat. Termasuk tempat yang diajak oleh malaikat Jibril baginda Nabi SAW untuk singgah. Kata Nabi, ada tempat di situ banyak nian batang kurma. Banyak nian batang kurma. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, kata Nabi, inzil, turun di tempat itu, turun dari burak, fasalli, laksanakan salat. Nabi salat 2 rakaat di situ. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau wahai Muhammad di mana kita salat? Di mana engkau salat? Nabi SAW tak tahu. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, tempat itu namanya Thaibah. Thaibah. Bukan Thayyibah ya, bukan iya-nya yang pakai tasdid. Itu lain lagi kalau Thayyibah. Thaibah. Iya-nya seko. Nah, Thaibah ini nama Madinah dulu. Namanya Thaibah. Jadi tempat Nabi singgah tuh Thaibah. Nah, itulah yang jadi lagu ya Thaibah tuh. Nah, ya Thaibah tuh, wahai Madinah, wahai Madinah. Diajak di situ singgah. Ditahu oleh malaikat Jibril, ikolah tempat kaki kau bakal pendah, kata Jibril. Di sinilah tempat kau bakal wafat. Jadi Madinah disinggahi oleh baginda Nabi SAW di malam Isra. Nah, di antara kemuliaan Madinah, di samping tentunya ada makam, ada jasad suci Nabi Muhammad SAW, di situ ada raudhah. Ada raudhah. Yang jamaah, yang haji, yang umrah, kalau singgah di Nabawi itu berebut, kena mayang di raudhah, nak berdoa di raudhah. Karena disebut oleh Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan rumahku, kata Nabi, ada raudhah. Taman daripada taman-taman surga. Seluruh kita kepengen nak ke raudhah di situ. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kita lupa. Selain raudhah yang jauh itu, ada raudhah Parak. Ada raudhah Parak. Tadi Nabawi jauh, ada Nabawi Parak. Ikan ada raudhah jauh, ada juga raudhah Parak. Ada raudhah Parak. Jadi kata Nabi SAW, idza marartum raudhah, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman surga, farta'u, mampir ke bitu, singgah kele, bersenang-senanglah. Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat, kalau kamu melewati taman surga, singgah, bergabung, bersenang-senang dengan orang-orang yang ada taman surga itu. Sahabat bertanya, apa taman surga yang dimaksud oleh Nabi SAW? Maka Nabi menjawab, hilakul zikri, kelompok-kelompok zikir. Kelompok-kelompok zikir. Tidak memahami kelompok-kelompok zikir yang dimaksud Nabi. Ini Bapak Ibu jangan sempit.
Bukan berarti ketika disebut kelompok berzikir, no, orang dalam tuh nak berzikir tuh lah gawenya. Bukan itu. Disebutkan misalnya dalam kitab Fathul Ilah, Sayyid Muhammad bin Husain Al-Habsyi di situ menyebutkan bahwa ada seorang ulama namanya Imam Atha. Imam Atha ini pernah ditanya oleh murid-muridnya, wa ma majalisud dzikri? Apa majelis zikir yang dimaksudkan oleh Nabi Raudhah itu yang apa? Majelis bagaimana? Majelis zikir itu. Maka dijawab oleh Imam Atha, majalisul halal wal haram. Majelis di mana di situ diterangkan yang halal, diterangkan yang haram. Kaifa tusalli, bagaimana engkau salat, kaifa tasumu, bagaimana engkau puasa. Hukum-hukum di situ diterangkan. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Itulah majalisud dzikri, majelis zikir, kelompok zikir yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi merintahkan kita agar singgah. Berarti ngapa? Taklim pecak kita iko ni. Jelaskan di situ yang halal, dijelaskan di situ yang haram, bak mano cara mayang yang benar, bak mano hukum puasa. Jadi kan rauda tu, yang kita duduk bakar lagi nyela rauda tu. Nah, ini kadang termasuk di rauda tu. Jadi sebelum kita pacak ke rauda jauh, rauda parak kan gari dulu. Sayang Bapak Ibu, ada rauda pinggir rumah tak digari. Yuk. Apalagi nama orang tu raudah. Tak ke raudah, tambah rugi. Nama lah raudah. Raudah Bapak Ibu ini. Jadi kita nih raudah yang kepengen nih 3. 1 raudah ikan nih. Yang kita duduk malam kini. Sudah tu raudah di Nabawi. Nah, ketiga kita berharap raudah pula kayak raudah kapan? Kuburan. Kuburan jadi raudah. Kan Allahumma ja'al kubrahu raudatan min riyadil jinan. Minta-minta berkat galak ke Raudhah Para ke Raudhah Al-Falah, insyaallah seluruhnya sampai ke Raudhah Nabawi. Dan tak sampai di situ, kagilah mati seluruh kuburan kita jadi Raudhah. Berkat dan lagi di dunia galak ke Raudhah. Ini termasuk tempat Raudhah itu Madinah yang disinggahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj. Kemudian Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu, nah ini terakhir barangkali bisa udah itu. Masjidil Aqsa tempat yang ditemui Nabi malam itu. Kita ni kan dulu kiblat kita kan. Jadi Nabi itu semayangnya, solatnya dulu waktu di Mekah ngadap ke Ka'bah. Baik itu singgah pindah ke Madinah, maka diperintahkan oleh Allah berubah, enggak lagi ngadap ke Ka'bah. Ngadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi SAW Bapak Ibu kepengennya Nabi mayang tuh ngadap ke Mekah tak usah ngadap ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi simpan itu keinginan Nabi. Bahkan baginda Nabi SAW semenjak pindah ke Madinah Bapak Ibu selama sekitar 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Jadi Nabi itu sampai ke Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, selama 17 bulan setelah itu, 17 bulan 3 hari, Nabi itu tiap hari melihat ke langit. Melihat ke langit. Ngapa Nabi melihat ke langit? Nunggu kalau malaikat Jibril turun, nunjuk tahu Nabi, oh, kiblat pindah ke Mekah. Nunggu. Ternyata keinginan Nabi SAW baru dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 17 bulan Nabi tinggal di Madinah. Waktu itu Nabi lagi mayang zuhur. Mayang zuhur dan waktu itu hari Selasa. Hari Selasa Nabi mayang zuhur di suatu tempat. Sudah rakaat oleh 2 rakaat Bapak Ibu. Pas rakaat ketiga, masuk rakaat ketiga, waktu Nabi lagi ruku, malaikat Jibril turun. Mawa surah Al-Baqarah ayat 144 itu yang merintahkan kepada Nabi bahwa palingkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram, ke Mekah, berubah. Nah, Nabi waktu itu lagi mayang ngadap Masjidil Aqsa. Dan tengah mayang tuh disuruh berubah. Dan imam berubah. Dan mayang zuhur di rakaat ketiga waktu ruku hari Selasa. Kemudian Nabi mutar. Oh, jarang juga men kita. Imam tahu-tahu mutar bedelau. Berputar berbalik melihat kita. Kita di belakang imam. Tahu imam mutar berdoaan. Bila kita nak gila imam. Nah, ini
Jadi waktu itu cuma sahabat Nabi SAW dengan Nabi ini tak ada banyak protes. Apa Nabi itu nurut, empat berubah. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, masjid tempat Nabi mayang itu, kemudian tempat Nabi mayang itu dibangun masjid, itulah masjid Kiblatain. Kiblatain di Madinah tuh. Yang orang haji, orang umrah galak mampir di situ, masjid Kiblatain. Arti Kiblatain itu dua kiblat. Karena di situ pernah dikerjakan sholat zuhur 2 rakaat ngadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ngadap ke Masjidil Haram. 2 kiblat. Makanya gelar Nabi Muhammad SAW, kita galak bersolawat itu, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imamal Kiblataini. Wahai imam 2 kiblat. Ya Imamal Kiblatain. Imam 2 kiblat itu siapa? Nabi SAW. Kapan itu terjadi? Waktu berubah itu. Waktu berubah itu. Oh, jadi Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang di sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah caknya labis iki nih. Lah 3 menit lagi. Jadi kesimpulan pelajaran malam kini Bapak Ibu 3 weh. 1, amalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 1, amalkan pagi 3 kali, petang 3 kali. Nak tambah pakam, tambah yang tadi. Ada holki waridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 1. Yang kedua, pelajaran malam kini, galak-galak di gari Nabawi Parak. Galak-galak di gari Nabawi Parak. Masjid ikoni kita seluruhnya Bapak Ibu bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Masjid ikoni misalnya ngapo masjid sepi. Awak rumah kamu para masjid, kita kagi seluruhnya bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Terutama kagi pengurus masjid. paling berat itu. Jadi gari Nabawi Parak 2. Yang ketiga, galak-galak di gari Raudhah Parak, yaitu majelis taklim. Nah itulah oleh-oleh peringatan Isra wal Mi'raj malam kini. Karena keterbatasan waktu, itu yang pacar kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan walaupun ini sedikit bermanfaat, pacak kita amalkan. Nah barangkali itu bukan waduh deh kan? Ada, tak ada. Ada nak makan tuh lah. Mudah-mudahan berkah perkumpulan kita malam ini. Kita tutup. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.